Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugito, peserta didik PKDP tahun 2025 PTP UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Saya dari Institut Agama Islam Rokan Bagan Batu. Berikut video pembelajaran menggunakan model Discovery Learning pada mata kuliah pengantar bisnis dengan materi UMKM di era digital. Model Discovery Learning adalah salah satu model pendekatan pembelajaran konstruktivis yang menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, atau informasi baru secara mandiri melalui proses eksplorasi, analisis, dan refleksi. Di mana model ini, mahasiswa diberi simulasi pemberian rangsangan, problem statement, identifikasi masalah, data collection, pengumpulan data, data processing, pengolahan informasi, verification, pembuktian hasil temuan, generalisasi, menarik kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Semoga kegiatan ini dilindungi Allah. Mari sama-sama kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan, Bapak ingin diskusi dulu. Kira-kira siapa yang tahu atau paham tentang UMKM? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya UMKM itu Pak, usaha kecil mikro menengah. Jadi itu adalah usaha yang dia ada batasan untuk setiap penghasilan atau laba perusahaan tersebut. Jadi dia berdasarkan keuntungannya. Luar biasa. Karena UMKM juga akan berpengaruh dengan teknologi. Mau tidak mau, teknologi juga harus kita gunakan dalam kegiatan apapun dalam keseharian kita, termasuk dalam usaha. Nah, baiklah, untuk CPNK mata kuliah kita pada pagi hari ini ya, mahasiswa mampu merancang merencanakan bisnis ya, berbasis syariah serta menganalisis resiko dan strategi pengelolaan usaha menggunakan prinsip-prinsip manajemen resiko sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, baik, berikutnya Bapak akan tampilkan video. Dari video yang sudah saya tampilkan tadi, mengapa UMKM bisa mengalami kerugian atau mungkin kegagalan. Ya, silakan siapa yang ingin menjawab lebih dahulu. Ya Pak, ya, silakan. Karena penggunaan UMKM tidak sesuai, karena pengguna UMKM tidak semuanya menguasai teknologi Pak. Ya, tidak semua UMKM menguasai teknologi. Ya, berikutnya ada yang lain? Ya, silakan Sarah. Kurang paham tentang manajemen Pak. Ya, kurangnya paham tentang manajemen. Jadi, atau mungkin ada satu lagi? Ya, silakan. Kurang pemahaman dasar bisnis yang sesuai dengan sisi syariah. Kurang pemahaman bisnis. Ya, jadi tadi setelah ada pengamatan dari video, tadi sudah ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Sekarang kita bagaimana mengamati atau membuat sebuah hipotesis atau dugaan terkait dengan hal yang terjadi. Jadi mengapa startup itu atau pelaku usaha di awal-awal usaha itu atau tahun pertama sering banyak kegagalan atau faktor kunci keberhasilan? Siapa bisa menjawab? Ya, silakan. Lanjut. Kurangnya strategi digital terancam secara signifikan meningkatkan risiko kegagalan UMKM. Ya, kurangnya strategi. Kita akan bagi kelompok, ya. Kita satu kelompok ada beberapa orang. Jadi nanti tugas kelompok masing-masingnya, masing-masing kelompok kita membuka website dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kita lihat di sana ada mungkin BPS, Badan Pusat Statistik, ya, atau portal bisnis lainnya untuk mencari data tentang pertumbuhan UMKM. Nah, silakan coba diskusi dengan kelompoknya. Diskusi.
dari browsing atau cari data-data yang sudah kita telusuri, kira-kira sedikit apa yang bisa kalian menyimpulkan lah dari yang sudah dibaca. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Ya Pak. Ya, silakan. Hasil yang tadi perencanaan keuangan yang lemah merupakan salah satu penyebab utama kegagalan usaha. Dan terkaitan adalah pemahaman dengan konsep manajemen keuangan dalam bisnis Pak. Sekarang coba nanti dari hasil tugas tersebut, tugas kelompok, Bapak akan berikan kesempatan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan dari tugas yang sudah dibuat. Kira-kira kelompok siapa yang maju? Hah? Oh, ini luar biasa hari ini ya. Semuanya berminat untuk maju. Kalau begitu kita undi saja dari kelompok ini. Bapak akan menggunakan aplikasi ya, Well of Name. Nah, kita lihat kelompok siapa yang akan terpilih. Ternyata kelompok maju. Silakan kelompok maju. Silakan untuk mempresentasikan dari tugas yang sudah kita buat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yang mana di sini kami ingin mempresentasikan hasil penemuannya, yaitu transformasi digital seperti penggunaan media sosial dan marketplace hanya sekitar 5-10%. Ya, alhamdulillah ya, itu dari presentasi dari kelompok laki tadi. Nah, hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin kita butuh lah dari perwakilan dari mahasiswa untuk menunjukkan apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran kita. Siapa kira-kira? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini adalah kegagalan UMKM disebabkan oleh minimnya strategi digital yang terarah dan rendahnya literasi teknologi di kalangan pelaku usaha. Meskipun sudah melakukan transformasi digital seperti penggunaan media sosial dan marketplace, hanya sedikit UMKM yang mampu bertahan dan sukses di pasar digital. Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mempertahankan keadaan digital secara konsisten. Baik, mungkin bisa kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Selanjutnya nanti penilaian kelompok akan saya kirim melalui Google Form yang sudah Bapak sediakan, yang sudah Bapak kirim melalui grup ya. Nah, terkait penutupan untuk kegiatan perkuliahan kita hari ini, Bapak ingin ada refleksi dari mewakili dari beberapa teman. Siapa yang berminat untuk memberikan? Ya, silakan kepada Habib. Pada materi mengantar bisnis menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada siapapun sumber daya manusia dari perencanaan bisnis yang matang. Oleh karena itu, dukungan, pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan agar transformasi digital dapat memberikan hasil yang optimal bagi UMKM. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Perlunya pemahaman dasar bisnis yang sesuai dengan sistem syariah. Nah, perlunya pemahaman dasar bisnis yang sesuai dengan sistem syariah itu bisa berintegrasi dengan sistem-sistem konvensional lainnya. Semoga kegiatan pembelajaran perkuliahan hari ini menjadi bermakna, penuh berkah untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.